nggak pernah lihat di rekening ada 100 juta aja, nggak pernah, tak bilang begitu kan. Senyum kecut ya, terus sudah itu dia udah nggak pernah lagi panggil pendeta yang khotbah miliaran. Suatu ketika pernah ngundang Gilbert juga, tapi itu dia kapok ya, nggak mau lagi. Wah, lain kali kita jangan undang lagi. Kita mau tanya jawab Alkitab boleh? Ya, silakan Pak Teddy. Ini Pak, terima kasih Pak. Happy Sunday. Ya. Selamat hari Minggu. Selamat pagi. Hari Minggu. Nah, ini Pak, saya lagi kadang-kadang saya bergulat dengan Tuhan. Itu masalah-masalah pelayanan dalam tanda kutip aliran karismatik. Tuh. Apakah mereka punya hati atau tidak, punya hati nurani atau tidak? Karena motivasinya Pak udah kelihatan. Memang Pak dalam segi ibadah ya dia memuji Tuhan. Tetapi motivasinya udah kelihatan, ujung-ujungnya adalah uang Pak. Itu yang jadi persoalan bagi saya. Di sini banyak terjadi Pak. Sehingga banyak pelayanan seseorang itu dia kayak kutu loncat. Kesana kemari seolah-olah suci Pak. Oleh sebab itu saya bilang kalau mau menguji karakter orang, coba tinggal si pelayan itu tinggal dengan dia selama sebulan atau setahun akan ketahuan karakternya. Itu pada prinsipnya. Seperti saya lihat sekarang tuh pelayan-pelayan gereja Pak. Itu tidak ada diakonia, tidak ada koinonia, tidak ada marturia. Itu kelihatan sekali. Saya cuma percaya seperti dilakukan ke Paulusan, yang real aja ya. Kalau udah melakukan pelayanan seperti diakonia, saya langsung percaya benar-benar itu datang kepada Yesus Kristus. Tetapi Pak di sini fenomenanya banyak pelayan-pelayan gereja. Dia senang sekali kalau ada orang berhari ulang tahun, dia kunjungi dan dia berdoa. Karena motivasinya udah tahu uang. Dia senang sekali kalau ada keluarga yang berduka cita. Dan dia akan bikin penghiburan di sana. Dia senang sekali karena di sana banyak orang dan dia akan karena di sana objeknya menghasilkan uang. Tetapi jarang kita melihat seorang pelayan itu dia berkunjung ke rumah sakit, ke orang sakit, ke orang ke penjara, orang yang persekusi. Coba diperhatikan. Pelayan-pelayan besar yang ada di Indonesia, apakah mereka pernah memperhatikan hal-hal itu? Motivasinya sudah jelas-jelas kelihatan, Pak. Ujung-ujungnya uang. Saya percaya, Pak, semua mereka sampaikan adalah firman untuk kembali ke Tuhan, untuk bertobat, lain sebagainya, untuk keselamatan. Tetapi bahasa itu seolah dia menjual nama Tuhan Yesus Kristus untuk kepentingan kekayaannya sendiri. Ada juga, Pak, seperti di YouTube selalu dia berdoa, dia menyampaikan firman secara psikologi. Saya nggak tahu itu apakah itu sejenis, saya nggak tahu Pak sejenis apa, tapi dia selalu kalau dia berdoa orang-orang itu terhipnotis dari sugestinya dalam firman Tuhan, sehingga orang itu mengirimkan uang kepada dia dan dia bilang, wow, ini uangnya saya bangun untuk studio ini. Selalu dia bicara tentang, wah saya pernah rugi kekayaan begini. Tetapi dia lagi menampung kekayaan itu. Itu saya lihat di media yang ada. Saya bilang ini, kalau seorang pelayan murni, dia berani miskin di depan Allah, berani susah di depan Allah, apapun yang ada dia untuk kecukupan dia, dan apa kelebihan dia bantu kepada orang-orang miskin, orang sakit lain. Itu benar-benar melakukan pelayanan. Oleh sebab itu saya himbau kepada seluruh pendeta, apalagi si Robert Silumoindong itu Pak. Saya bilang saya udah kenal dia dari 20 tahun, 30. Gayanya begitu Pak. Pakaiannya udah pakai jas tebal, minyak wanginya, rambutnya, gemuknya Pak, tidak terukur. Seolah olah kelihatan makmur. Mau istilah dengan teologi kemakmuran, saya bilang bagaimana ya. Selalu Pak,
bicara selalu persepuluhan, persepuluhan, persepuluhan. Baru kunjungan mereka Pak orang-orang kaya. Mereka melihat objeknya adalah orang-orang kaya. Oleh sebab itu, teman-teman di mana saja berada, sahabat-sahabat di mana saja ada di Zoom ini, kita orang ini harus hati-hati melihat setan seperti itu. Saya bilang lagi setan, karena kita Pak kadang-kadang terhipnotis. Saya senang sekali masuk ke Zoom Pak Paul. Dengan apapun saya siap untuk berdiakonia secukupnya kalau saya ada. Karena misi dan visinya itu kelihatan sekali jelas. Untuk apa? Maksud dan tujuan membawa manusia kepada Tuhan. Pak Paulus saya lihat seperti orang Samaria, membantu orang yang susah, menolak kalaupun ada uang dikasih uang. Saya sampai bingung gitu. Saya sampai bingung sama sekali. Nah, tapi itu tidak bingung dalam konteks luar biasa pelayanan. Itu saya bukan mengangkat-angkat jempol, tapi saya bilang kenyataan itu, melihat kenyataan. Bahasa bilang kata-kata boleh kita dustai, tapi kenyataan tidak boleh. Yang paling luar biasa yang berdusta adalah orang-orang yang naik di mimbar menyampaikan firman Tuhan, tetapi dia lagi menampung kekayaan. Tapi kadang-kadang jemaat itu, orang-orang itu buta, yang mendengar itu jadi buta, Pak. Itu yang saya harap kita minta tolong berdoa bagi mereka yang buta. Sehingga Pak mereka seperti jadi mimpi. Mimpinya seperti ini Pak, dia lagi tidur, lagi di kolam renang yang enak, lagi makan yang enak, dia lagi tidur, tapi dia nggak tahu rumahnya lagi terbakar. Dia udah mau mati, tapi dia nggak tahu dia udah mau mati, karena udah asik mimpinya. Di mimpi itu dibawa oleh pelayan-pelayan gereja itu. Seolah-olah datang kepada Tuhan. Nggak tahu rumah tangganya udah mau hancur. Ekonominya, ya pendidikannya, masa depannya. Ini banyak yang terjadi. Sehingga jemaat itu diperas. Diperas. Sederhana aja Pak. Secara, saya bilang, saya bisa boleh bikin begitu secara logika. Saya kunjungi aja Pak Paul. Saya seolah-olah merupakan pelayan. Saya tumpangkan tanah, tangan di atas kepala. Baru saya berdoa semaksimal mungkin, ya, dengan mengsugesti dia. Orasi yang baik, ajarkan yang baik, pakai bahasa roh yang baik, pakai firman Tuhan yang baik. Sehingga orang itu langsung terhipnotis. Pak, saya punya pengalaman banyak. Kalau ada orang bertumpang tangan di atas kepala, atau dia berbahasa roh, berbahasa lain. Saya enggak Pak, hati saya langsung masuk ke doa Bapa kami. Karena saya enggak bisa, kalau ada orang berkunjung, saya udah mampu melihat ini motivasinya apa. Karena banyak pelayan-pelayan itu karakternya belum teruji. Di sini Pak banyak Pak. Banyak, saya bilang banyak. Dia pulang ke kampung halaman, dia melakukan apa? Ya, cari perempuan. Datang di sini lagi Pak dianggap wah gembala, pendeta, gembala, pendeta. Didoakan jemaat, so dikultuskan begitu caranya. Tetapi nggak tahu dia diantar jemaat itu diantar ke jurang. Kemudian si orang itu secara pribadi kan kita tidak tahu dia terbang ke sana, terbang ke sini. Itu yang saya bilang sporadis. Dia loncat ke sana, bawa firman. Itu yang dilakukan oleh Bapak bilang tadi, gereja GBI atau gereja apa itu. Itu mereka lakukan begitu. Gereja Pantai Costa juga begitu. Mereka tidak tahu karakter gembala itu pendeta itu, mungkin dia lagi main perempuan di sana. Ya, dia terhimpit dengan utang, dia preman, lain sebagainya. Baru diangkat jadi gembala. Tetapi yang dibilang Pak, saya ingat sekali Pak Paul bilang tuh, pertobatan itu, metanoia itu perlu benar-benar. Dan oleh sebab itu saya cuma sampaikan, ya, saya cuma sampaikan kepada hati-hati sekarang dunia pelayanan sekarang. Kalau Anda tidak hati-hati, Anda akan masuk ke jurang 2 kali, akan masuk ke dalam dosa 2 kali. Saya harapkan hanya itu himbauan saya. Karena pengalaman-pengalaman yang saya terima Pak, banyaklah pengalaman. Karena saya aktif ya saya bilang saya ini orang bersosial di mana-mana. Dan saya sekarang ada di gereja Reformed Church of Highland Park yang ada di New Jersey. Nah, di New Jersey sini Pak banyak sekali gereja-gereja Indonesia, ya, yang tapi itu ada dari mungkin 100
umpamanya 50, saya bilang 10 gereja yang saya bilang tadi yang karismatik itu 11 pendeta itu. 10 gereja, Pak, 11 kita hari ini bukan pendeta. lagi kubrak-kubrak, tapi lagi ibadah, Pak. Oh, sorry Pak. Iya, Tadi Pak, kita saya lagi kedengaran ibadah. Ini hari bicara. ibadah. Ya, Kalau hari puji Minggu Tuhan Pak. kita hari Maaf, maaf. ibadah, Ah, kita sebisa mungkin banyak kesaksian dan banyak ini ya Pak, banyak kesaksian dan banyak kita oh, iya. sharing ya, bukan Oh, Pak, ya, maaf oke. Pak, maaf sekali. Saya kira karena saya buka tadi bahasnya itu Pak Robert itu Moindong. Ya, ya, Jadi saya justru itu langsung ke situ tadi Pak. Sorry, tadi sudah saya maaf. ingatkan tadi ya. Saya stop dulu ya. Oh, Oke. Kalau hari Minggu adalah hari untuk ibadah kita, Pak, untuk kita oke, puji ketemu. Tuhan. Iya Pak. Ya. Ah, Oke, lanjut ya. iya Pak. Oke, ada Ya. kesaksian untuk saya cuma satu Pak. Oke, ini Ya. tapi biar lanjut Nah. dulu, Pak, karena tadi udah lama banget. Oke, Oh Pak iya ya, HW, nggak apa-apa. lanjut. Ya, terima kasih. Iya Pak, Ya. saya mau bertanya Pak. Ini pertanyaannya ada di 1 Korintus 2 ayat 12 atau 14. Saya boleh bacakan ya Pak? Ya. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Terus di ayat 14-nya, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Yang pertanyaan saya ini Pak, jadi setiap manusia yang lahir itu terima rohnya 2 atau 1 atau bagaimana Pak? Jadi bukannya roh Allah, kan kita kan mengerti bahwa roh yang kita punyai itu adalah roh dari Tuhan. Sedangkan ini rohnya ada 2 nih Pak. Ada roh dunia, jadi orang-orang itu ada yang mempunyai roh dunia, ada kita yang percaya, saya sih menganggap diri saya dapat dari roh Tuhan. Jadi bagaimana nih Pak? Tadi 1 Korintus berapa, Pak? 1 Korintus 2. Oh, 2, makanya gak ketemu. 1 Korintus 2 ayat 12, Pak. 1 Korintus 2 ayat 12. Iya. Yang pertama kan ada roh dunia ya kan? Iya. Yang kedua tapi roh yang dari Allah. Iya. Nah, lalu ayat 14, manusia duniawi tidak menerima yang berasal dari roh Allah. Nah, ini rohnya yang Roh Kudus lah ya. Roh besar sih tulisannya. Sebentar, karena seringkali Korintus 2 ayat 1 Korintus 2 ayat 14 dan 1 Korintus 2 ayat 12. Jadi bingung, Pak. 2 ayat 12. Mana kok nggak mau buka? Ada ketemu nih ya ayatnya nih. Ya, jadi kalau kita bicara Allah adalah roh, setan-setan kan juga roh kan. Ya. Seringkali kita memikirkan roh itu adalah oknum kan, adalah satu sosok begitu kan. Sebenarnya enggak loh. Kalau kita bilang roh itu adalah sebuah, dulu saya bilang salah satu, ini adalah ambience. Ambience itu juga roh, atmosfer itu juga roh. Ya kan, atmosfer itu juga roh. Jadi kalau bilang roh yang dari dunia, maksudnya roh yang memikirkan hal-hal yang dunia, gitu. Roh yang dari Allah itu yang memikirkan perkara-perkara surgawi. Nah, roh yang membawa kita, hawanya maunya ke sana. Nah, lalu ada berapa roh? Nah, bukan berapa roh, karena ambience itu ada berapa ambience? Banyak. Kita mau ambience yang mana kan? Ada orang yang hidup di dalam Hades, ada orang yang hidup di dalam paradiso. Sampai dengan hari ini, kita yang memilih, kita mau hidup di dalam Hades atau kita memilih di paradiso waktu kita masih hidup. Berarti kan kita masih hidup. Nah, itu yang saya bilang rohnya itu loh.
Orang-orang yang memutuskan untuk menerima roh-roh yang dari dunia ini, ya dia akan hidup dalam Hades. Karena roh dunia ini akan membawa kita ke Hades kan, dan membuat kita, roh yang dari surga membuat kita hidup dalam kerajaan Allah. Jadi itu bukan roh satu orang, ada unsur-unsurnya ya, roh manusia, roh Allah, roh dunia, terus ada roh apa lagi di dalamnya, roh setan di dalamnya dia. Bukan seperti itu. Bahkan roh dia kerasukan roh jahat. Itu bukan satu oknum masuk ke dalam dia, bukan itu juga. Nah, itu kan ada di dalam pelajaran tentang malaikat, setan itu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, seringkali kita memikirkan roh itu seperti itu. Makanya kalau bilang, dikatakan peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Peperangan kita penguasa-penguasa di udara. Itu bukan kayak satu oknum sosok genderuwo atau kuntilanak. Tapi kita sedang melawan ideologi-ideologi. Masalahnya, tidak ada satu kata pun yang cukup untuk mendeskripsikan semua ambience, ideologi, pengaruh. Ini paling gampang, pneuma, roh dunia. Ya, rasa cinta, uang, nah itu kan roh dunia. Apakah itu satu oknum, rasukan roh dunia? Enggak, bukan. Ya karena itu roh dunia, itu spiritnya. Itulah spiritnya. Kalau hawamu musuhan sih, hawamu jahat nih, musuhan terus nih. Apa tuh ngomongnya? Nah, karena tidak ada satu kata yang bisa mewakilkan itu, Pak Iman. Makanya dikatakannya roh. Saya ketemu orang, ini hawanya pengennya berantem. Terus ya. Hawanya penuh damai. Saya lagi marah pun, ketemu dia pengennya damai. Anak saya itu miracle, hawanya itu belas kasihan. Ketemu dia apapun, jadi kita jadi berbelas kasihan, gitu ya. Nah itu spirit, itulah spirit. Ada orang yang hawanya dengki, itu hawanya dengki. Lah apa maksudnya? Apakah dia itu kerasukan roh dengki? Bukan, pokoknya hawanya itu membuat orang dengki itu loh, deket-deket sama dia ada ya. Nah ada gereja ya, atau rumah tempat yang hawanya angker, itu spirit Pak. Itu spirit, tetapi bukan spirit yang dimengerti oleh orang-orang pada umumnya. Maksudnya spirit itu banyak setannya. Bukan. Memang karena apa? Karena lembab, gelap. Ya kan, lembab, gelap. Udaranya, sirkulasinya nggak mengalir. Makanya hawanya singit. Nah, itu maksudnya roh-roh itu, Pak. Nah, tidak ada satu kalimat, tetapi kemudian manusia memotongnya. Oh ini roh jahat, ini ada roh ini, ada roh itu, roh kuntilanak, mendeskripsinya ini roh genderuwo, roh. Jadi begitu Pak. Sama ada rumah, ya kan, ada yang kok hawanya aku pengen memuji Tuhan, hawanya itu rohani, hawanya itu saya pengen dekat sama Tuhan. Kan ada yang begitu, nah itu spirit juga, ya kan, kenapa? Karena diciptakan, ya kan, karena kita menciptakan. Misalnya kalau di rumah saya dari pagi sampai malam kan kita buat doa kan. Nah, jadinya ya hawanya apa berdoa. Jadi bukan masalah kalau orang-orang karismatik kan mendeskripsikannya kan karena ada malaikat Tuhan di sini, ada apa namanya? ada meja ukupan dari surga di tengah-tengah rumah, wah segala macam dengan deskripsinya mereka. Nah itu hanya sebuah deskripsi dari otak bawah sadar kita, lalu kita memvisualkannya, penglihatannya seperti itu. Tetapi sebenarnya simple. Karena orang-orang yang di rumah itu senang berdoa dan hawanya memang hawanya jadi enak dan seterusnya. Nah itu yang seringkali kita sering salah kaprah dengan kita salah kaprah dengan taroro. Nah itu yang di dalam 1 Korintus 2 itu seperti itu Pak. Oh, jadi gitu. Bukan dua. Karena saya mengertinya kan gini Pak, roh yang di tubuh kita ini kan roh dari Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh. fisik Pak. Roh yang dari Tuhan ini kan kembali kepada Tuhan. Yang dihukum ini nanti jiwanya, yang dagingnya jadi debu. Nah, bukan berarti ada roh lain lagi yang masuk ke badan orang itu, Pak. Bukan. Ya. Bukan. Oke. Tetapi memang spiritnya dari dunia. Nah, orang-orang yang terbiasa berpikir duniawi, kan Paulus juga berkata kan, pikirkanlah perkara yang di atas, jangan yang di bawah. Yesus berkata, datanglah kerajaanmu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Paulus berkata, pikirkanlah yang di atas, bukan yang di bawah. Terus karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi kuasa. Nah, tapi kita kan selalu memikirkannya yang jasmani, nah itulah roh dunia. Dan roh dunia itulah yang kemudian orang-orang ini memilih dia di dalam roh dunia ini, di dalam ambience atau spirit dunia ini. Sedangkan beberapa orang memutuskan untuk tidak mau dicemarkan oleh roh dunia ini. Jadi rohnya di dalam tubuh kita ini bukan diganti gitu, Pak? Bukan diganti. Tapi tercemar oleh pengaruh roh dunia itu, spiritnya itu. Sama seperti air, Pak. Misalnya nih kita bawa air dalam botol. Airnya ini air aqua yang murni. Terus kita pergi ke laut, kita berenang, ya kan? Airnya kan tetap di sana. Kecuali botol itu terbuka, lalu kemudian kecampur sama air laut itu. Kan jadi nggak murni lagi airnya. Oke. Terima kasih. Seperti itu. Ya, jadi itu yang harus kita jaga, bahwa air kita harus tetap murni walaupun kita ada di tengah lautan yang kotor, ada di tengah air di dalam botol itu, yang dalam hidup kita itu, roh di dalam hidup kita itu harus tetap murni. Tetapi begitu kita masuk kita masuk ke mata air yang murni, botol itu kan sudah separuh kosong. Kita celupkan lagi ke situ, kita campurkan, kan kita tetap dapatkan. Nah, itulah roh Tuhan. Sama seperti kirbat itu tadi, balik lagi kan. Orang kalau lagi di oase, jangan sampai kita kecampuran oase yang beracun kan, air itu kan, sehingga kita nggak bisa minum lagi. Nah, itu penting sekali. Ya. Menjaga roh kita tetap murni, itu kan, roh kita tetap murni, nggak kecampur. Nah, begitu rohnya itu kecampur, maka jiwanya kita yang terganggu. Ya. Jiwanya itu. Nah, itulah. Ya, makanya kita diberi roh yang baru, diperbarui rohnya di Yeremia itu kan. Karena roh itu udah benar-benar roh di dalam manusia itu sudah begitu lemahnya, swak, sehingga dia nggak bisa dengar suara roh yang adalah Allah sendiri. Allah ada di dalam setiap orang itu kan. Nah, maka manusia nggak bisa dengar suara Tuhan, ya, karena sudah kotor sekali. Yaitu jiwanya dia udah gitu. Ya. Saya kira itu maksudnya. Terima kasih. Lanjut, Intan Daren. Mana nih Intan Daren? Hadir, Pak. Ya. Shalom, Pak Paul. Shalom. Pak, mau nanya ini. Tadi dengar dari Pak HW ada spirit juga ya. Maksud saya gini, ini pengalamannya. Saya tahu ada hamba Tuhan ini, dia punya hutang gitu ya. Terus untuk di GBI sendiri, biasanya Pentakosta itu kan di penghujung kebaktian, pendetanya kan suka angkat tanganmu gitu ya, terimalah berkat dari Tuhan gitu. Terus bla 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 bla. Tapi saya tahu nih pendeta ini kayak gini, yang tadi dibilang Pak Teddy, doa ke sana karena ada cuannya, doa ke sini, doain orang ulang tahun ada cuannya gitu, terus pinjam sana, pinjam sini. Saya tahu nih hamba Tuhan ini banyak inilah ya, hutangan gitu. Terus kalau dia suruh angkat tangan gitu, hati saya nih kayak, oh ini jangan-jangan transfer roh nanti ya gitu. Itu salah nggak ya Pak ya kalau saya nggak angkat tangan gitu, atau angkat tangan aja gitu karena dia hamba Tuhan yang ada di altar gitu ya Pak ya. Itu aja Pak Paul, terima kasih. Kalau saya sih saran jangan pergi ke gereja yang pendetanya mata duitan ya. Itulah yang namanya transfer roh. Maksudnya transfer roh itu, Anda kan tiap hari melihat gaya hidupnya pendeta ini, teladannya itu. Anda merekam, direkam ya jadi. Kalau roh kita jiwa kita tidak kuat, ya kan, roh di dalam hidup kita tidak kuat untuk menolak teladan yang buruk itu, maka kita jadi seperti dia. Kita ikut, karena kan kita mendengarkan dia selama 1 jam. Mendengarkan dia ngoceh kan. Enak-enak pun ya kita terpengaruh, walaupun enak. Ya sebaiknya nggak usah didengar, nggak usah datengin. Karena roh itu adalah yang kita ucapkan.
Maaf Pak, tadi Bapak bilang kan melihat dari pembicaraannya ya. Kalau yang hamba Tuhan ini saya tahu karena dengan istrinya kita juga banyak ngobrol gitu. Tapi kan ada juga hamba-hamba Tuhan yang undangan gitu ya Pak ya. Ini kita dari mana taunya dia hamba Tuhan atau hamba uang gitu Pak? Ya si gembalanya yang tahu dan kita tahu reputasi dia kan. Makanya saya lihat ya, saya tiap hari Minggu ya, yang hari Minggu khotbah di kita ini cuman Pak Daniel Alexander aja loh yang saya kasih loh. Walaupun saya banyak kenal orang baik. Ya kan? Kenapa saya hanya izinkan Pak Daniel Alexander dan orang dalam komunitas kita yang saya tahu kenal baik. Ya Pak HW, Pak David, yang sudah saya kenal baik ya. Itu yang saya izinkan. Yang ada di komunitas kita. Ya kan? Kenapa yang lain nggak saya izinkan untuk ambil alih hari Minggu? Kalau yang doa pagi kan kita kan semua memang buat belajar ya kan. Buat belajar, sharing teman-teman yang ada di kelas evangelis apostolik, kelas kita ya, kelas evangelis kita prakteknya nanti di doa pagi ya, belajar sharing, belajar gitu ya. Tapi kalau yang hari Minggu saya nggak pernah kasih ke orang. Kemarin pun ya, waktu saya nggak bisa ikut koinonia kemarin, ya kan, saya minta tolong Pak HW dan Pak David. Iya kan, kita nggak sembarangan kasih pendeta lain. Teman saya banyak pendeta ya, baik-baik, tetapi saya tidak tahu kehidupan mereka sehari-hari seperti apa. Ya Pak David dan Pak Ibu nggak tahu sehari-hari, tapi kami berinteraksi hampir setiap hari. Interaksi itu kan saya nangkep cara dia ngomong, spiritnya dia kan saya tahu kan. Tapi dengan yang lain kan enggak, saya hanya sesekali, sebulan sekali aja belum tentu nelpon. Gitu, jadi saya nggak sembarangan kasih ke orang juga, walaupun itu baik ya kan. Walaupun orang itu baik. Nah, tapi kalau dengan Pak Daniel Alexander itu kita sangat kita lihat dari pengajarannya, gaya hidupnya, ya kan, dia baik, bisa jadi teladan. Makanya kan kalau khotbah hari Minggu hanya Pak Daniel Alexander. Kalau dari luar ya, nah, kalau dari komunitas kita kan sudah gitu. Nah, jadi kalau taunya dari mana ya kita lihat gaya hidupnya pendeta kita. Kalau gaya hidupnya pendeta kita masih kayak yang Pak Teddy bilang tadi, ya hati-hati saja. Kalau saya mah, ya saya juga mikir kenapa sih Pak Teddy juga mau ke gereja macam itu. Saya juga heran. Kalau saya mah tinggal, jangan takut ya. Nah, lalu beberapa teman bilang, ini kalau mati gimana? Siapa yang mau memakamkan? Makanya kita bikin yayasan embun pagi. Ya, kita dari seluruh dunia nanti ya, Hagios embun pagi ini supaya ada setiap kali ada yang misalnya sudah nggak ke gereja lagi, ya kita yang ngurusin gitu loh. Kalau aktifnya di komunitas kita, ya kita bisa ngurusin, bisa ngurus mereka begitu. Jadi kalau saran saya, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang bergaya hidup mewah, ya dia teman-temannya pasti begitu. Ya jangan sekali dua kali, ya kalau tamu kan juga cuma sekali dua kali ya. Sekali dua kali kita masih oke ya. Tapi lama-lama pengaruh loh. Lihat ya, jemaat pendeta hedonisme, gaya hidupnya juga nggak akan beda jauh loh. Gaya hidupnya dari jemaatnya, karena teladan. Nggak sengaja, teladan. Tapi gembala-gembala yang hidupnya sederhana, ya contohnya dulu ya waktu saya di KPPS itu dulu ada pendeta Silas namanya, orang sederhana banget. Iya jemaatnya mau kaya-kaya apa, hidupnya sederhana begitu kayak pendetanya. Nah waktu saya full time, saya gembala saya di Betani, ya di Betani di sebuah kota ya. Itu saya kan dulu pendeta di situ. Nah, ada gembala senior saya, pendeta senior saya. Hidupnya sederhana padahal orang kaya. Iya semua jemaatnya gaya hidupnya kayak dia. Gaya hidupnya kayak dia. Nggak ada jemaat yang hidupnya gaya-gaya mewah, glamor. Nggak ada. Kayak dia, sesuai dengan teladan dari gembalanya. Bukan dia nggak punya barang mahal, dia punya barang mahal ya. Dia punya banyak, mau dia orang kaya, orang tajir melintir di kotanya ya. Suami istri itu orang kaya, suami istri. Jadi keluarga isinya juga dia juga orang kaya. Tapi memang gaya hidupnya sederhana dan dia menempatkan diri, memang orangnya memang dia melayani. Jadi menempatkan diri sebagai pelayan.
hidupnya sederhana dan dia lebih banyak berdiakonia. Jemaatnya itu diajarin diakonia. Ya hidupnya begitu, ya aneh ya begitu. Itulah spirit tadi. Itulah spirit yang ditransferkan kan. Gitu Bu Intan. Jadi ya, sesekali dia manggil hamba Tuhan itu karena buat ini ya. Karena buat promosi gerejanya manggil hamba Tuhan yang itu. Cuman waktu itu pernah saya sindir ya. Dia sampai tersenyum kecut, saya sindir. Saya bilang, Pak, ceritanya miliaran terus, kita full timer lihat uang 100 juta aja enggak pernah Pak. Saya bilangin begitu, itu pendeta ceritanya miliaran terus. Kita jemaat lihat duit full timer ngeliat duit 100 juta aja enggak pernah lihat di rekening ada 100 juta aja enggak pernah, tak bilang begitu kan. Senyum kecut ya. Terus sudah itu dia udah enggak pernah lagi panggil pendeta yang khotbah miliaran. Suatu ketika pernah ngundang Gilbert juga, tapi terus dia kapok ya, enggak mau lagi. Wah, lain kali kita jangan undang lagi. Serius ya. Dia bilang itu, wah kita lain kali jangan undang lagi. Spiritnya nggak baik. Nah, dia nangkep dia. Tadinya dia undang karena atas desakan dari majelisnya, ya kan, dari penatua-penatua. Kalau saya mah waktu itu masih belum nangkep ya. Dulu itu saya belum seperti sekarang cara berpikirnya. Nah, tapi sekarang saya menyadari bahwa gembala kami itu benar yang dia pikirkan, kesederhanaan. Spiritnya itulah spiritnya yang tadi Pak Teddy bilang tadi itu, yang Bu Intan tadi bahwa itu ya spiritnya transfer pasti. Akhirnya kalau pendeta yang munafik ya jemaat ikut munafik, coba deh amati, jangan nggak percaya saya. Makanya kalau saya mah tinggal ya, kayak Bu Vivin gitu, tinggal sama Bu Vivin. Ya benar, tinggal. Bu Vivin kan juga sama ya. Tinggal bener saudara. Saudara kumpulnya sama orang apa ya begitulah saudara. Saudara kumpul di sini ya saudara jadi orang aneh, jadi orang antik kayak saya. Kayak kemarin yang ke Israel ini kita kumpulan orang-orang antik. Iya. Nah, kalau udah kumpulan orang-orang antik rawan konflik. Iya, rawan konflik karena kita keras. Nggak suka basa-basi, jeder. Tapi kita tahu kita nggak nyimpen. Jadi udah nggak apa-apa. Gitu kan. Orang-orang yang kayak saya ini kan rawan konflik. Kenapa? Kita belak-belakan kalau ngomong, jeder. Nggak suka nyimpen, nggak suka basa-basi, ya kita paling cuma menahan diri karena saya tahu orang yang saya hadapi belum tentu bisa menerima yang saya ngomong. Jadi kita nahan diri aja, ngerem. Tapi kalau beberapa yang lain kan bablasin aja kan, mau sabodo. Kalau saya kan karena saya harus mengorganize sekalian semua, jadi saya terpaksa kadang-kadang harus kompromi. Harus menahan diri, karena tidak semua kalian kan siap dengan yang saya ngomong. Nah, begitu ya, Bu Intan. Jadi tinggalin aja. Pak, ada kesaksian sedikit jadinya, Pak. Kalau saya kan ngikutin Bapak tuh, mungkin udah berapa lama ya, lupa saya. Cuma gayanya, maksudnya pembawaannya Pak Paul itu kayaknya saya pas gitu ya. Lalu saya ikut komsel nih ya, ikut komsel di gereja saya kan. Terus tanpa sadar tuh gayanya Pak Paul itu keluar natural gitu ya. Kayak gini, jangan suka minta maaf kalau nggak salah gitu ya. Langsung dikomplain terus tuh. Iya Pak, itu kayak semua mata tuh ngelihat saya, gitu, mana kasihnya gitu. Lah saya jadi aneh ya Pak ya. Saya jadi asing sendiri di komunitas yang udah saya ikuti. Jadi saya pikir, wah spiritnya Pak Paul ini jadi ketularan sih. Jadinya pasti, yang pasti itu spirit. Nanti yang Pak Hawi bilang. Ini nyambung ya, Pak Teddy, Pak Awe ini nyambung tadi. Kalau cuma Pak Teddy tadi menyampaikan dengan gubrak-gubrak, bahaya saya stop ya. Tapi sebenarnya saya ngerti yang dimaksud Pak Teddy, saya ngerti. Nyambung, itu spirit. Itulah spirit. Cuman susah dalam bahasa kita nggak ada yang mewakilkan. Saya sedang mencari, saya sedang browsing ya, cari-cari dari kemana apa ya, apa definisi dari. Mau bilang Allah adalah roh. Nah, itu saya sedang cari-cari definisinya itu. Setan-setan itu juga roh. Sampai sekarang saya sulit sekali untuk mengajarkan apakah itu setan, apakah itu iblis. Kadang nggak ada satu definisi pun
yang nggak ada satu kata pun di dalam bahasa ini yang bisa mewakili semuanya. Ambience, pengaruh, ideologi, apalagi itu kan semua roh. Nah, ya paling ya roh aja udah begitu. Nah, di dalamnya ada ideologi, ada ambience, ada pengaruh. Ya, pengaruh yang kuat ya. Saya spiritnya kuat sekali nih. Sehingga orang nempel sama saya yang nempel yang dalam komunitas kita, artinya merekat, nempel itu merekat ya. Kita saling bertempelan satu sama lain. Ya orang-orangnya model kayak saya, kayak Bu Intan itu saya yakin nyentrik juga kayak saya. Begitu Iya, nanti Pak, ketemu jadinya saya pasti jadi konflik. asing. Jadi Iya. nggak pernah komsel lagi, Pak. Pasti itu otomatis. Nah, itu yang tadi Pak HW bilang dan Pak Teddy bilang tadi. Cuman saya heran dengan Pak Teddy kenapa masih mau datang ke situ. Kalau saya mau udah nggak mau, tak tinggal. Apalagi kalau kita di luar negeri kan, Pak Teddy kan di Amerika tuh. Harusnya bisa bodoh amat ya. Kalau saya kan di Eropa, saya bisa bodoh amat ya. Saya bisa masa bodoh loh dengan, saya pernah ditegur sama seorang Indonesia untuk merubah gayanya saya. Saya bilang, loh kalau saya rubah bukan Nabi lagi dong. Saya bilangin begitu, dia kaget. Saya ngomong begitu. Ini orang tua. Orang tuanya baik, cuman maksudnya dia kaget. Saya akan ngomong begitu, dia pikir saya masih Indonesia kan. Enggak, dari waktu di Indonesia caranya saya ngomong jeblak begini. Ya, hanya saya menjaga perasaan orang, seringkali menjaga perasaan orang kalau lagi di Indonesia. Begitu di Eropa, saya lihat siapa orangnya yang saya ajak ngomong. Saya lihat, saya masih ngelihat orang ya. Kalau kemarin Pak Yushupe bilang, waduh kamu ini masih Indonesia banget. Dia kalau ngomong sudah nggak pakai udel itu kalau Pak Yushupe itu. Ya sebenarnya saya harus begitu. Cuman kan masalahnya kan ketemu dengan kalian yang masih di Indonesia. Sehingga saya seringkali masih ke bawah-bawah, gaya-gayanya itu masih ke bawah-bawah, masih nggak enak apa nahan diri. Tetapi ya nggak apa-apa. Style kenceng kendornya kan, kalau jadi pasti ya itu spirit ya, itu spirit. Cuman balik lagi, saya pun harus berubah di dalam masa-masa ke depan. Ya beberapa orang sudah bernubuat ya, kamu nanti berubah, enggak pelayananmu enggak begini. Iya, saya juga mau. Tapi nanti akan berubah nanti. Nanti akhirnya kalian semua juga akhirnya juga berubah. Ngaruh pelan-pelan. Itu seperti itu pertumbuhan. Itu spirit, ya, itu spirit. Karena saya tahu yang gaya seperti ini, setelan seperti ini nih hanya cocok di medan perang, dalam perang rohani ini ya. Duar. Nah, tetapi di dalam dulu kan siapa itu si Mbak Balkis ya, TV One ya. Nah, kalau sudah terwujud semuanya, ya saya balik mengembalakan, saya bilang. Saya balik mengembalakan lagi. Karena kita gembala kan mereka harus diajar. Masa diajar mau digubrak terus? Kadang-kadang ke bawah ke kelas ya, gubraknya saya ya. Langsung jeder, orang kaget. Sebentar, berhenti. Jangan ngalar-ngalar, stop di sini. Nah, tetapi ini kita ada kelas ya. Ini ada kelas baru bulan Oktober tanggal 18 ya rencana mulainya ya. Tanggal 18. Iya, pokoknya minggu ketiga kita mulai ya. Saudara-saudara buruan daftar ya, kita ada extend kelas karena memang kelas yang hari Selasa belum selesai kita ya, masih ada 2 kali pertemuan kalau nggak salah. Jadi kita ada kelas baru, kelas evangelis bulan Oktober ini, rencana tanggal 18. Yang sudah ikut masih yang mau mengulang boleh ya, yang mau mengulang boleh. Kita linknya selalu sama. Tapi ini diutamakan untuk yang belum ikut ya. Ikut pendaftaran kelas evangelis, hubungi itu ada di layar YouTube ya, saudara-saudara semua ada di layar YouTube Anda. Oke, begitu ya Bu Intan ya. Iya Pak. Oke, Terima kita mau kasih. mulai Pak Apeng.